Kisah Putri Ayu Kemas Rahima, cerita rakyat dari Jambi. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Dahulu kala di Tanah Pule, tepatnya di daerah Tanjung Pasir, Jambi, ada seorang gadis cantik bernama Putri Rahima. Ia adalah putri sematawayang Kemas Mahmud, seorang tokoh yang dihormati di kampung itu. Kecantikan Putri Rahima bagai bidadari dari kayangan. Selain cantik, ia juga pandai mengaji dengan suara yang merdu. Sopan santun dan budi bahasanya pun sangat elok. Kemahirannya memasak, menjahit, menenun, dan merenda membuat Putri Kemas Mahmud itu semakin sempurna sebagai gadis idaman bagi setiap pemuda. Kabar tentang kecantikan Putri Rahima tersebar hingga ke pelosok wilayah Jambi, meskipun pada saat itu sedang berkecamuk perang melawan Belanda. Para pemuda pejuang Jambi yang banyak bergerilya ke tengah-tengah hutan pun mendengar kabar tersebut. Berita ini juga sampai ke telinga Sultan Muhammad yang memerintah di daerah Kampung Lereng. Ia adalah sultan yang masih muda, tampan, dan berwibawa. Ia juga dikenal saleh dan taat beribadah. Suatu hari, Sultan Muhammad diam-diam meninggalkan istana untuk membuktikan berita tentang kecantikan Putri Rahima. Ternyata benar, saat melihat kecantikan Putri Kemas Mahmud itu, Sultan Muhammad berdecak kagum. Oh, Putri Rahima benar-benar gadis yang sempurna. Kecantikannya sungguh luar biasa dan tiada tandingannya di negeri ini, kuman Sultan Muhammad dengan kagum. Kecantikan Putri Rahima telah memikat hati Sultan Muhammad. Ia pun tak sabar lagi ingin segera meminangnya. Setelah kembali ke istana, Sultan muda itu segera mengumpulkan beberapa pembesar kerajaan dan kemudian mengutus mereka untuk meminang Putri Rahima. Maaf Pak Kemas, kedatangan kami kemari untuk menyampaikan pinangan tuan kami, Sultan Muhammad, untuk Putri Pak Kemas, kata salah seorang utusan. Kami menyambut baik atas niat baik raja kalian, tapi berilah kami waktu 1 hari untuk merundingkannya masalah ini bersama keluarga kami, pinta Pak Kemas. Tuan-tuan boleh kembali kemari besok untuk mengetahui keputusan dari keluarga kami. Para utusan Sultan Muhammad pun berpamitan pulang ke istana dan pada besok harinya mereka kembali ke rumah Kemas Mahmud. Bagaimana hasil perundingan keluarga Pak Kemas? Tanya seorang utusan Sultan Muhammad. Kemas Mahmud pun menyampaikan hasil musyawarah bersama keluarga besarnya melalui ungkapan seperti berikut. Dari buat ke Batang Asai, singgah bermalam di dusun, kerak urusan adat sudah selesai, tinggal lagi urusan syarat. Ungkapan di atas menunjukkan bahwa Kemas Mahmud dan keluarga besarnya menerima pinangan Sultan Muhammad. Ini tinggal pelaksanaan pesta pernikahan Putri Rahima dan Sultan Muhammad. Namun, karena saat ini dalam keadaan perang, maka kedua belah pihak bersepakat untuk meniadakan pesta pernikahan agar tidak mengundang perhatian penjajah Belanda. Pesta tersebut diganti dengan acara sedekah hari pengantin. Setelah sah menjadi permaisurinya, Sultan Muhammad pun memboyong Putri Rahima ke istana. Sejak itulah Putri sematawayang Kemas Mahmud tinggal di istana dengan gelar Nyimas Rahima. Ia pun hidup berbahagia dan saling mengasihi dengan suaminya. 2 tahun kemudian, Nyimas Rahima melahirkan seorang putra dan diberi nama Pangeran Adipati. Kehadiran sang pangeran kecil di tengah-tengah keluarga menambah kebahagiaan Sultan Muhammad dan permaisurinya. Kasih sayang sang sultan kepada Nyimas Rahima pun semakin dalam. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan mereka tersebut, peperangan semakin berkecamuk. Sebagai warga negara yang baik, Sultan Muhammad pun merasa terpanggil untuk membela tanah air. Sultan Muhammad kerap meninggalkan istana karena harus bertempur melawan penjajah Belanda. Hal itu membuat perhatian terhadap keluarganya semakin berkurang. Beruntung Nyimas Rahima, seorang ibu yang bijaksana,
Ia selalu memberi pengertian kepada putranya yang sudah mulai tumbuh menjadi kanak-kanak yang cerdas tentang perjuangan sang ayah. "Putraku Adipati, ayahmu adalah seorang pejuang. Itulah sebabnya ia selalu pergi meninggalkan kita demi membela tanah air yang tercinta ini," ujar Nyi Mas Rahimah. Nasihat tersebut selalu Nyi Mas Rahimah sampaikan kepada putranya setiap kali sang ayah pergi berperang. Maka jadilah Pangeran Adipati sebagai anak yang berjiwa ksatria. Ia bahkan seringkali berceloteh ingin membantu ayahnya mengusir penjajah Belanda. "Bunda, kenapa ayah tidak pernah mengajak Pati ikut berperang? Padahal Pati ingin sekali membantu ayah mengusir penjajah itu," kata Pangeran Adipati. "Pati putraku, engkau masih kecil. Kelak jika kamu sudah besar, ayah pasti akan mengajakmu. Saat ini, kita hanya bisa mendukung perjuangan ayah dengan doa agar selamat dari peperangan," ujar Nyi Mas Rahimah. Nyi Mas Rahimah terus melantunkan doa demi keselamatan sang suami dan pasukannya. Namun, tak jarang ia merasa cemas menunggu kepulangan suaminya dari medan perang. Sementara itu, sikap permusuhan penjajah Belanda semakin hari semakin merajalela. Mereka terus memperluas wilayah kekuasaannya di hampir wilayah Jambi. Bahkan, mereka telah membangun benteng pertahanan di sekitar istana. Keadaan itu membuat Nyi Mas Rahimah bertambah cemas, apalagi saat itu dia sedang mengandung anak keduanya. Ketika suaminya sedang meninggalkan istana, serdadu Belanda kerap berkeliaran di sekitar istana. Ia merasa bahwa tanah airnya semakin terancam. Di samping itu, dia juga selalu mencemaskan keselamatan suaminya yang sudah beberapa hari belum kembali dari medan perang. Perasaan-perasaan itu terus membebani batinnya. Di saat kandungannya semakin besar, ia menjadi lemah dan sering sakit-sakitan hingga akhirnya meninggal dunia sebelum melahirkan anak keduanya. Kepergian sang bunda memberi duka yang sangat dalam bagi Pangeran Adipati. Ditambah pula kabar tentang keberadaan sang ayah belum juga diketahui rimbanya. Untuk mengenang Nyi Mas Rahimah yang ramah, penyayang, dan selalu mendukung perjuangan suaminya, para keluarga istana kemudian membuatkan makam yang dikelilingi tembok untuk Nyi Mas Rahimah. Mereka pun terus menjaga dan merawat makam itu. Sementara itu, kehadiran serdadu Belanda membuat benteng di sekitar istana semakin mengancam. Akhirnya, keluarga istana memutuskan untuk mengungsi ke Hulu Batang, Hari Jambi dengan memboyong Pangeran Adipati. Suatu malam, mereka pun meninggalkan istana secara diam-diam. Keesokan hari, para serdadu Belanda pun segera menempati istana yang telah kosong. Betapa terkejutnya mereka saat melihat sebuah makam yang bersih dan indah. "Hei, makam siapakah yang indah ini?" tanya salah seorang serdadu Belanda. "Entahlah, tapi saya yakin penghuni makam ini pasti bukanlah orang yang sembarangan," jawab serdadu Belanda lainnya. Penasaran ingin mengetahui perihal makam itu, salah seorang serdadu Belanda mencari keterangan kepada warga di sekitar istana. "Makam siapakah yang ada di sekitar istana itu?" tanya serdadu itu kepada salah seorang warga. "Makam itu adalah milik seorang putri sang ayu bernama Nyi Mas Rahimah, permaisuri Sultan Muhammad. Ayu fisiknya juga ayu batinnya. Ia selalu mendukung perjuangan suaminya dengan tulus ikhlas dan rela mengorbankan kebahagiaannya berkumpul bersama keluarganya," jelas warga itu. Maka sejak itulah para serdadu Belanda menyebut makam itu dengan sebutan makam Putri Ayu. Hingga kini keindahan dan kebersihan makam Putri Ayu masih tetap terjaga. Makam itu dikelilingi tembok berwarna kuning dan beratapkan seng. Batu nisannya terbuat dari kayu bulian berwarna merah tua, dan makamnya sendiri terbuat dari marmer berwarna biru. Dahulu makam Putri Ayu berada di kawasan benteng atau berdekatan dengan Masjid Al-Falah Kota Jambi. Namun pada tahun 1980 makam itu dipindahkan ke Jalan Kamboja RT 07 Kelurahan Sungai Putri, Telanai Pura, Kota Jambi.